Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir Surah Al-An'am ayat yang ke-125. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allah SWT berfirman, maka barang siapa yang Allah SWT inginkan bagi dia hidayah, maka Allah SWT akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah inginkan baginya kesesatan, maka Allah jadikan dadanya atau hatinya sempit, seolah dia adalah orang yang naik atau ingin naik ke langit. Begitulah Allah SWT menjadikan keburukan ataupun azab bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat yang mulia ini Allah SWT memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya hidayah berupa Islam itu adalah atas kehendak Allah SWT. Orang yang Allah SWT kehendaki untuk menjadi orang yang muslim, maka Allah SWT akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam itu sendiri. Maka hidayah tentunya di tangan Allah SWT. Maka kita yang sudah diberikan oleh Allah SWT hidayah berupa Islam, maka wajib bersyukur. Berarti Allah SWT menginginkan kepada kita agar kita menjadi orang yang mendapatkan petunjuknya. Allah mengatakan siapa yang Allah ingin berikan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya orang Islam itu dadanya lapang, hatinya luas untuk bisa menerima kebenaran. Kebenaran yang Allah dan Rasul, kebenaran yang Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW itu diterima. Ini orang yang muslim. Islam yang dibawa oleh Rasul itu diterima oleh orang-orang yang memang dadanya lapang. Sebaliknya, ketika Allah SWT menyesatkan seseorang, maka Allah jadikan hatinya sempit. Tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima kebenaran. Maka orang-orang kafir itu hatinya sempit. Tidak bisa menerima Islam dan tidak bisa menerima kebenaran. Kemudian Allah SWT mengatakan di sini, membuat sebuah perumpamaan. Ka'annama yas'adu fis sama, sebagaimana orang yang dia
naik ke langit. Maka ayat ini turun 15 abad yang lewat, ya. Yang waktu itu mungkin belum ada ilmu pengetahuan seperti di zaman kita sekarang dan teknologi, di mana orang ketika dia naik ke atas dan terus ke atas, dia akan susah untuk bernafas. Allah SWT merumpamakan di sini, ka'annama yas'adu fis sama. Sulit dia bernafas ke atas ketika dia semakin tinggi, dan tidak mungkin manusia itu sampai ke langit karena sulit, ya. Dia tidak bisa bernafas, sesak dadanya. Maka ini dibuktikan dengan di zaman kita sekarang. Tapi ini perumpamaan bagi orang-orang kafir tentunya. Orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran, ketika datang kebenaran kepada dia, seolah-olah dadanya itu sesak, sempit, susah, sulit menerima kebenaran. Allah SWT katakan, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitu Allah SWT menjadikan ar-rijs. Ar-rijsa di sini Abdullah bin Abbas mengatakan ar-rijsu asyaiton. Begitu juga Imam Mujahid mengatakan kullu ma la khaira fihi, yaitu segala sesuatu yang tidak ada kebaikan. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan ar-rijsa al-azab, yaitu begitulah Allah SWT menjadikan bagi orang-orang kafir tersebut segala sesuatu yang bagi mereka tidak ada kebaikan. Ketika mereka tidak menerima kebenaran, tidak menerima Islam, maka tidak ada kebaikan bagi mereka. Begitu juga Allah SWT menjadikan azab bagi mereka, orang-orang kafir, dengan Allah SWT menyiksa mereka. Orang ketika dadanya sesak, itu tersiksa rasanya. Maka orang-orang kafir yang mereka tidak mau menerima kebenaran, ini disiksa oleh Allah SWT. Ketika melihat Islam itu menyebar, melihat kebenaran itu diterima oleh orang, dia sesak dadanya. Dan ini azab yang Allah berikan. Makanya mereka akan berusaha untuk selalu menghancurkan Islam atau menghalangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian Allah katakan dalam ayat selanjutnya, wa hadza siratu rabbika mustaqiman qad fassalna al-ayati liqaumi yadhakkarun. Dan inilah jalan Rabb engkau yang mustaqiman, yang lurus. Inilah syariat Allah SWT, yaitu Islam. Ini syariat yang dibawa oleh Rasul SAW. Ini syariat yang benar. Ini jalan yang lurus. Ini jalan Rabb engkau. Qad fassalna al-ayati liqaumi yadhakkarun. Sungguh kami telah tafsil, sudah kami jelaskan seluruhnya, segala sesuatu di dalam Al-Quran. Sudah kami jelaskan itu, kata Allah SWT. Mana yang hak, mana yang batil, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Liqaumi yadhakkarun. Tapi itu siapa yang bisa mengambil pelajaran itu? Itu bagi orang yang mengingat, ya, pelajaran. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka, orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus ini, bagi orang-orang yang mereka mengambil pelajaran dari Al-Quran, lahum darus salam, bagi mereka tempat yang penuh keselamatan inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, yaitu surga. Darus salam itu surga Allah SWT. Dinamakan surga itu Darussalam, yaitu tempat yang di dalamnya keselamatan, yaitu di mana orang ketika masuk ke dalam surga selamat dari api neraka. Dan di dalam surga tidak ada
Ya, selamat dari api neraka, kemudian selamat dari segala macam bentuk keburukan. Jadi tidak ada keburukan di dalam surga. Seluruhnya kebaikan. Tidak ada aib dan cacat di dalam surga. Makanya dikatakan Darussalam, tempat yang sempurna, tempat yang di dalamnya ada kebaikan, keselamatan. Jadi surga itu tempat keselamatan. Selamat kita dari neraka Allah SWT. Selamat kita dari segala macam mara bahaya, dari segala macam keburukan dan segala macam aib dan kekurangan. Maka orang yang masuk dalam surga sempurna. Maka dikatakan Darussalam, tempat yang selamat. Dan ini balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya yang lurus. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Maka Allah SWT menjadi wali, penolong, penjaga bagi mereka, yaitu orang-orang muslim. Maka Allah SWT menjadi wali bagi setiap muslim. Bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan. Maka wali di sini juga diartikan Allah SWT akan membalasi mereka. Allah SWT yang akan membalasi segala macam kebaikan yang dilakukan oleh orang muslim dengan surganya, ya, terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Ini balasan, ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan pada hari di mana Allah SWT mengumpulkan mereka semua, itu nanti di hari kiamat. Allah SWT mengumpulkan mereka semua, seluruh manusia dan jin. Kemudian dikatakan ya ma'syaral jins, ya ma'syaral jin qad istaktsartum minal ins. Dikatakan kepada mereka, wahai para jin, sungguh kalian telah banyak membawa manusia, yaitu membawa manusia kepada apa? Kesesatan. Wahai ya, jin, sungguhnya kalian telah menyesatkan banyak dari manusia dengan mengajak mereka kepada keburukan, menyembah kepada selain Allah dan seterusnya. Wa qala awliya'uhum minal ins, dan berkata sekutu-sekutu mereka, ya, orang-orang kafir ini, sekutu-sekutu jin, jin yang kafir, sekutu-sekutu mereka dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, Rabb kami, sungguhnya kami telah saling mengambil kenikmatan di antara kami. Sebagian kami telah mengambil kenikmatan atas sebagian yang lainnya. Apa maksudnya? Itu para jin kafir dan orang-orang kafir yang manusia yang kafir dan jin yang kafir. Ini dialog mereka. Bahwasanya sebagian mereka sudah mengambil faedah dari sebagian yang lain, di mana sebagian manusia, yaitu orang-orang kafir, mereka menyembah jin, mendatangkan segala macam apa yang diminta oleh jin, dengan imbalan tentunya. Imbalannya mungkin mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka ini namanya istamta'a ba'duna ba'dan bi ba'din. Sebagian mereka menikmati sebagian yang lain. Artinya mengambil faedah, mengambil manfaat. Orang-orang kafir dari kalangan manusia mengambil faedah dengan jin. Mungkin mereka meminta segala macam kebutuhan mereka dari jin, bangsa jin. Jin juga, jin yang kafir juga mengambil faedah dari manusia. Apa?
Mereka minta syarat dan sebagainya. Ini tolong menolong dalam kekufuran. Maka manusia-manusia ini menyembah para jin tadi. Dengan imbalan mungkin akan diberikan segala macam keinginan mereka. Mungkin dengan melakukan atau memberikan mudarat kepada manusia yang lain. Karena hasad misalnya. Kemudian dia ingin memberikan mudarat kepada manusia yang lainnya. Kemudian jin minta imbalan. Berikan ini dan ini. Yang itu sebenarnya adalah bentuk penyembahan. Ketaatan kepada jin, penyembahan kepada mereka. Maka jin yang kafir mengambil faedah dari manusia yang kafir. Maka Allah SWT mengumpulkan mereka dan Allah katakan kalian sudah banyak menyesatkan manusia. Manusia tadi mengatakan apa? Ya kami sudah mengambil faedah juga dari mereka, ya. Para jin ini. Wa balaghna ajalana alladhi ajalta lana. Dan sudah sampai waktu yang engkau sudah tetapkan. Kata mereka. Apa kata Allah SWT? Qala an-naru mathwaakum. Na'udzubillah. Allah SWT katakan maka nerakalah tempat kalian kembali. Khalidina fiha illa ma syaa Allah. Yang mereka kekal di dalamnya kecuali yang Allah izinkan, yaitu tentunya orang yang masuk ke dalam neraka ada dua macam. Ada yang kekal, yaitu orang-orang kafir. Ada yang tidak kekal, yaitu orang-orang muslim yang dia na'udzubillah lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Inna rabbaka hakimun alim. Yaitu sungguhnya Rabb engkau hakimun, maha bijaksana, ya, mengetahui dan menghukumi dengan adil. Alimun, mengetahui segala macam yang kita lakukan. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah SWT. Apa yang kita lakukan itu semuanya diketahui oleh Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT katakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan begitulah kami menjadikan sebagian orang-orang yang zalim dikuasai oleh sebagian mereka, yaitu orang-orang yang zalim juga, disebabkan apa yang mereka lakukan. Maka ayat ini disebutkan oleh para ulama menjadi dalil, ya, bagi, ya, ketika kita melakukan kezaliman, maka orang yang menguasai kita atau orang yang memerintah kita juga orang yang zalim. Kenapa orang yang menjadi wali kita, pemimpin kita zalim? Karena kita zalim. Makanya disebutkan oleh Qatadah, innama yuwalli an-nas bi'amalihim, bahwasanya yang akan menjadi pemimpin manusia itu sesuai dengan amalan mereka, amalan manusia itu. Kalau manusia itu melakukan kezaliman, maka pemimpinnya juga zalim. Allah katakan begitulah kami menjadikan sebagian orang zalim menguasai sebagian orang yang zalim juga, yaitu menguasai, memimpin mereka, mengatur mereka. Begitulah kami jadikan para pengatur orang yang zalim juga. Kenapa seperti itu? Karena disebabkan apa yang mereka lakukan, usaha mereka, amal mereka. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya atau didatangi oleh seorang di zaman beliau, yaitu orang ini mengatakan, kenapa engkau wahai Ali bin Abi Thalib melakukan kebijakan atau membuat kebijakan tidak sama dengan kebijakannya Abu Bakar dan Umar?
Kata Ali bin Abi Thalib, ketika Abu Bakar dan Umar menjadi raja atau menjadi pemimpin, menjadi khalifah, yang jadi rakyat itu saya. Maka kebijakannya seperti ini. Tapi ketika saya yang jadi pemimpin, rakyatnya Anda. Kayak seperti ini. Maka di sini bisa disebutkan oleh para ulama, tidak mungkin ketika kita di zaman kita, ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim dan yang lainnya, tidak mungkin di zaman kita yang terjadi banyak maksiat, kezaliman itu, kemudian pemimpin kita seperti Abu Bakar dan Umar, nggak mungkin. Abu Bakar dan Umar jadi khalifah, siapa rakyatnya? Para sahabat, orang-orang soleh. Maka orang-orang soleh, ketika rakyat soleh, pemimpinnya juga soleh. Lahir pemimpin yang soleh. Ketika rakyatnya melakukan kezaliman, maka lahir juga pemimpin yang zalim. Dan begitu sebenarnya, dan itu sebenarnya adalah azab yang Allah berikan kepada mereka. Diangkat pemimpin yang zalim untuk sebenarnya menjadi pelajaran bagi mereka mestinya. Maka di sini perlu kita perhatikan bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, yang soleh, ya kitanya dulu jadi baik, kitanya dulu yang jadi soleh. Maka Allah SWT akan mengangkat pemimpin yang soleh, karena yang menjadi pemimpin itu siapa yang angkatnya? Allah SWT. Siapa yang memilih si A, si B jadi pemimpin? Allah. Allah yang mengatur itu. Allah yang mentakdirkan. Maka tidak mungkin ketika masyarakat melakukan banyak kezaliman, kecurangan dan sebagainya, atau bahkan kekufuran dan kesyirikan, kemudian lahir di tengah mereka pemimpin yang soleh. Justru Allah SWT akan mengirim kepada mereka pemimpin yang seperti mereka. Kama tuwallu yuwallau alaikum, ini disebutkan para ulama. Sebagaimana kalian berbuat, begitu kalian akan dipimpin. Maka ini bisa kita lihat ya sejarah bagaimana dan sulit ya dikatakan ya, bagaimana seorang seperti tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, bagaimana Ali bin Abi Thalib akan membuat sebuah kebijakan seperti sama dengan pendahulunya Abu Bakar dan Umar, sedangkan masyarakatnya berbeda. Ibaratnya kalau kita boleh memberikan permisalan yang sederhana saja, ini misal ya, di zaman Abu Bakar dan Umar, para sahabat yang mungkin diberikan peringatan sekali mereka paham. Di zaman Ali atau setelah mereka, masyarakatnya udah bandel, tidak bisa pakai peringatan lagi, sudah harus pakai pecut, harus dipukul. Nah, maka tadi orang tadi bilang, kenapa harus pakai pukul? Gitulah kira-kira. Ya karena Anda tidak bisa lagi dibilangin, tidak bisa lagi pakai mulut, gitu. Begitu kira-kira permisalan. Ya. Maka berubah kebijakan. Siapa yang buat yang merubah kebijakan ini? Kenapa pemimpin itu merubah kebijakan? Karena kita yang bandel misalnya, nggak mau dibilangin, susah dibilangin, ya sudah pakai cara yang lebih keras. Berarti. Kalau yang zaman dulu nggak, cukup sekali bisa.
Begitu kira-kira, ya kira-kira seperti itu. Mungkin juga kita bisa lihat bagaimana pendidikan misalnya. Zaman dahulu dengan sekarang misalnya berbeda. Karena beda. Pendidikan di zaman dulu, kita yang murid, guru kita lain. Sekarang kita yang jadi guru, muridnya yang lain. Beda-beda. Kalau dulu misalnya guru mungkin cukup memberi isyarat, udah paham. Tapi sekarang sudah dibilangin tidak paham-paham, ya terpaksa dibikin aturan dan sebagainya. Begitu kira-kira. Jadi bagaimana? Kenapa aturan itu menjadi keras? Kenapa pemimpinnya seolah-olah ini? Iya karena kita. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Dan itu sekali lagi, siapa yang mengangkat pemimpin? Allah SWT. Makanya ketika Hajjaj bin Yusuf itu diutus, ya gubernur Irak ketika itu, ketika dia diangkat menjadi gubernur Irak ketika itu, maka dia termasuk orang yang sangat keras, ya. Bahkan dikatakan sadis, kasar dan sebagainya, kejam, ya. Bahkan bunuh para ulama, tabi'in. Maka masyarakat di zaman itu datang kepada Hasan al-Basri. Bagaimana ini wahai Imam Hasan al-Basri? Bagaimana nih Hajjaj bin Yusuf membunuh para ulama? Para ulama dibunuh sama dia. Kalau enggak sesuai dengan kebijakan dia bunuh aja langsung. Enggak pakai pengadilan, langsung dibunuh sama dia. Main pancung aja dia itu. Sangat kejam, bahkan para ulama dibunuh. Dan yang terakhir dibunuh siapa? Sa'id bin Jubair, muridnya Abdullah bin Abbas. Yang Sa'id berdoa ketika itu, ya Allah jadikan aku orang yang terakhir dibunuhnya. Dan setelah itu dia meninggal, mati, ya. Si Hajjaj bin Yusuf. Gimana ketika masyarakat mendatangi Hasan al-Basri, Imam tabi'in, bagaimana ini? Wahai Imam, Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang zalim. Kezalimannya sangat parah. Ya sangat kejam. Anda bisa bayangkan dia kalau nggak suka langsung dibunuhnya. Dikatakan ya, para ulama bukan orang biasa saja ya, yang dibunuhnya, para ulama, para tabi'in, para imam dibunuh karena tidak sesuai dengan mungkin pendapat dia dan sebagainya. Maka gimana? Kita memberontak atau tidak? Apa kata Imam Hasan al-Basri itu? Hajjaj bin Yusuf diutus oleh Allah, dikirim oleh Allah kepada kalian agar kalian bertaubat. Ini azab Allah yang Allah turunkan. Hajjaj bin Yusuf ini azab. Maka bertaubatlah. Maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, hadapi Hajjaj bin Yusuf dengan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan diganti dengan pemimpin yang lebih baik setelah itu. Begitu. Jadi bukan memberontak, itu bukan jalan atau solusi. Tapi kita berkembali kepada Allah, bertobat, evaluasi, kenapa ini pemimpin seperti ini? Apa yang salah sama kita? Bertobat kepada Allah. Karena kalau memberontak tidak memberikan solusi, dan selalu dalam banyak kalau kita baca sejarah, pemberontakan itu selalu tidak menyelesaikan masalah. Hanya menimbulkan masalah dan menumpahkan darah dan tidak selesai. Setiap kali pemberontakan, coba baca sejarah sejak dari zaman tabi'in sampai hari ini. Yang namanya pemberontakan itu tidak ada faedahnya kecuali menumpahkan darah saja. Dan yang rugi kaum muslimin, orang-orang yang tidak berdosa. Maka kita bisa lihat ya dalam hal ini bagaimana ya, kita melihat atau disebutkan oleh para ulama, pemimpin itu adalah cerminan kita. Ya. Ketika pemimpinnya melakukan kezaliman, berarti kita juga mungkin melakukan kezaliman. Ketika pemimpinnya suka curang misalnya,
atau menipu. Mungkin juga praktek kita menipu orang dan sebagainya. Itu terjadi merajalela di tengah masyarakat dan seterusnya. Jadi bagaimana kita memperbaiki diri kita? Tentunya Allah SWT ketika, ya, kita bisa bayangkan di sini, ketika masyarakat suatu daerah, suatu kampung itu orang soleh, gak mungkin lah Allah mengangkat pemimpin, melahirkan untuk mereka pemimpin yang zalim. Mestinya kan orang soleh juga. Karena kan masyarakatnya soleh. Tentunya Allah akan angkatkan dari mereka pemimpin yang soleh juga. Tapi ketika pemimpinnya zalim juga begitu. Yaitu keadilan dari Allah SWT. Maka ayat ini memberi pelajaran bagi kita untuk kita muhasabah, menghitung diri kita, bagaimana kita kepada Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT katakan, ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna ala anfusina wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dikatakan, wahai para jin dan manusia, tidakkah telah sampai kepada kalian rusul, yaitu para rasul, minkum dari kalangan kalian, yaqussuna alaikum ayati, yang telah menceritakan, menyampaikan kepada kalian ayati, ayat-ayatku, kata Allah SWT. Telah menyampaikan kepada kalian Al-Quran. Wa yunzirunakum, dan telah memberikan peringatan kepada kalian tentang apa? Liqa'a yaumikum hadza, tentang hari kiamat ini, hari perjumpaan kita ini. Qalu syahidna ala anfusina, mereka mengatakan, ya kami bersaksi bahwasanya memang para rasul itu sudah sampai. Wa gharrathumul hayatud dunya, tetapi apa? Karena kehidupan dunia ini telah membuat mereka terlena atau menipu mereka. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafir, dan mereka akhirnya mengakui bahwasanya mereka kufur kepada rasul-rasul tersebut. Maka ini keadaan naudzubillah yang Allah ceritakan nanti di akhirat, bagaimana para jin dan manusia ketika Allah SWT tanya mereka, bukankah aku telah utus para nabi dan rasul kepada kalian, yang mereka membawa kitab, yang mereka membawa syariat. Kemudian mereka menjelaskan bahwasanya akan ada hari perhitungan, pertemuan, hisab nanti di akhirat. Kata mereka, iya benar. Jadi manusia dan jin akan mengatakan itu, mengakui, ya benar. Ya, karena Allah SWT mengutus. Jadi Allah SWT mengutus para nabi dan rasul, apa tujuannya? Untuk beri peringatan kepada manusia, untuk menyampaikan ayat Allah SWT dan peringatan bahwasanya memang akan ada hari kiamat, akan ada perhitungan terhadap amal yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi sebagian manusia terlena dengan kehidupan dunia, mereka tertipu dengan kehidupan dunia ini, sehingga mereka kufur kepada rasul yang Allah utus. Dzalika an lam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Begitulah Allah SWT, tidak mungkin Allah SWT menyiksa, ya. Begitulah Allah SWT, ya. Tidak mungkin Allah SWT itu menyiksa penduduk suatu kampung, ya, ketika belum diberikan atau diutus kepada mereka rasul, pemberi peringatan. Tidak mungkin Allah menghancurkan muhlik al-qura, artinya tidak mungkin Allah menghancurkan suatu kampung, suatu negeri, karena kezaliman yang mereka lakukan, kesyirikan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka lakukan, sebelum Allah SWT mengutus kepada mereka rasul yang memberikan peringatan. Jadi Allah SWT tidak mungkin menyiksa seorang kecuali sudah sampai ilmunya. Tidak mungkin Allah SWT menyiksa suatu kaum kecuali Allah SWT utus kepada kaum tersebut rasul.
Wa likullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan bagi setiap orang dia memiliki tingkatan terhadap apa yang mereka lakukan. Allah SWT menghisab ya. Setiap amal yang kita lakukan ada tingkatannya. Dan Allah SWT tidak mungkin lalai terhadap apa yang mereka lakukan itu. Kemudian Allah SWT lanjutkan, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Dan Rabb engkau itu maha kaya, tidak butuh kepada manusia. Kita yang butuh kepada Allah SWT. Dzur rahmah, yang memiliki rahmat. Kalau seandainya Allah menginginkan, maka Allah akan hilangkan kita ini. Kata Allah, Allah akan hilangkan kamu, Allah hancurkan kamu, dan kemudian Allah datangkan kaum setelah kamu yang jika kalian tidak mau beriman, kata Allah, ya sudah, Allah hancurkan, bisa saja Allah hancurkan, kemudian Allah datangkan kaum yang beriman setelah itu. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana Allah SWT mendatangkan kalian dari kaum yang lain. Artinya apa? Ayat ini ingin mengatakan kepada kita, Allah SWT itu tidak butuh kepada kita. Kalau kita ingin beriman, iman kita tidak menambah perbendaharaan Allah. Kalau kita kufur, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Wa rabbukal ghani, Rabb kalian, Rabb anda ghani, tidak butuh. Ghani itu artinya kaya, tidak butuh kepada manusia, tidak butuh. Tapi dzur rahmah, memiliki rahmat, kasih sayang, sehingga Allah SWT mengutus para nabi dan rasul. Kalau Allah inginkan, kita ini bisa dihancurkan sama Allah. Orang yang melakukan kekufuran dihancurkan, kemudian didatangkan lagi apa? Kaum setelah itu yang beriman. Bisa bagi Allah, mudah bagi Allah itu. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Itulah ya. Ini semua adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan. Yang itu akan datang, itu apa? Hari kebangkitan. Segala sesuatu ini sudah dijanjikan, sudah ditentukan oleh Allah SWT, dan itu akan terjadi. La'atin, akan benar-benar datang itu hari itu. Hari kebangkitan, hari di mana kita akan mempertanggungjawabkan amal yang kita lakukan di dunia ini. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak mungkin memaksa Allah. Tidak mungkin Anda melemahkan Allah. Artinya apa? Hari kiamat itu pasti terjadi. Walaupun manusia menginginkan, tidak ingin hari kiamat. Hari pembalasan itu pasti datang. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun. Katakan, beramallah, bekerjalah, berbuatlah menurut selera kalian, menurut kehendak kalian. Katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir itu, beramallah, berbuatlah sesuai dengan kehendak kalian, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Inni amil, saya juga beramal sesuai dengan apa yang Allah suruh atau Allah atur. Jadi kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir tersebut, kalau mereka tidak mau ikut aturan, ya sudah, beramallah sesuai dengan selera kalian, menurut aturan kalian. Aku akan beramal sesuai dengan aturan Allah SWT. Fasawfa ta'lamun, kalian akan tahu nantinya siapa yang diantara kita yang lebih baik apa akhirnya, endingnya siapa yang lebih baik diantara kita, kata Allah. Kata Allah, innahu la yuflihudz zalimun, dan Allah SWT tidak akan memberikan kemenangan, keberuntungan kepada orang-orang yang zalim. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ya, sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini, sampai ayat yang ke-135. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ya bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Apakah dari bangsa jin itu ada rasul juga? Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu dengan dalil ayat tadi ya. Dalilnya dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya Allah SWT mengutus ya, dalam ayat yang ke-130 ya, ini dalil sebagian ulama. Ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai para jin dan manusia, bukankah aku, kata Allah, bukankah telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian, minkum,
Ini menjadi dalil bagi sebagian para ulama yang mengatakan dari jin, bangsa jin ada juga rasul. Wallahu alam. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan ar-rusul minal ins. Rasul itu hanya dari kalangan manusia saja. Sedangkan dari kalangan jin tidak disebut rasul tapi nuzur, yaitu pemberi peringatan. Ya, wallahu alam ya. Ini tapi ada sebagian para ulama yang berdalil dengan ayat tadi karena kata ada minkum tadi. Karena Allah katakan dari kalian wahai jin dan manusia telah datang kepada kalian rasul. Dari kalangan kalian. Kalian berarti kembalinya kepada jin dan manusia. Ya wallahu alam ya. Ini sebagian ulama ya, mengatakan itu, tapi pendapat yang lebih banyak yaitu pendapat yang mengikuti perkataan Abdullah bin Abbas yang mengatakan ar-rusul minal ins. Maksudnya rasul itu hanya dari kalangan manusia saja. Adapun kalangan jin itu adalah disebut nuzur, pemberi peringatan. Sebenarnya juga Allah sebutkan itu di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-29 dan seterusnya. Allah katakan wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Yaitu ketika ada sekelompok jin yang mereka mendengar Al-Qur'an, mereka mendengarkan hadir Nabi membaca Al-Qur'an, kemudian mereka katakan dengarkan, diam, dengarkan Nabi lagi baca Al-Qur'an. Kemudian mereka setelah Nabi baca Al-Qur'an, kemudian mereka pulang ke kaum mereka, kemudian mereka memberi peringatan. Jadi mereka memberi peringatan ketika mendapatkan atau mendengar Al-Qur'an dari Nabi dibacakan, mereka kemudian beri peringatan kepada kaum mereka ya. Nah, wallahu a'lam. Apa perbedaan antara jin, syaitan dan iblis yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Ya. Jin itu nama apa ya? Bangsa ya, sama dengan kita. Bangsa kita ini anak cucu ada manusia. Ada bangsa jin, ada bangsa manusia. Iblis itu bagian dari jin, itu bangsa jin atau pemimpinnya atau salah satu tokohnya. Allah katakan dalam Al-Qur'an illa iblis fasajadu illa iblis kana minal jin. Mereka semua yaitu malaikat bersujud kecuali illa iblis. Ya, kana minal jin. Yang mana iblis itu adalah bangsa jin. Jadi iblis itu dari bangsa jin. Dia pemukanya, dia pemimpinnya, jin yang kafir. Adapun syaitan itu adalah sebutan bagi baik itu manusia ataupun bangsa jin yang dia menjauhi manusia atau menjauhkan manusia dari Allah SWT, yang menggoda manusia. Itu syaitan. Syaitan itu sebutannya. Arti dari syaitan itu jauh dari rahmat Allah. Syaitana, yaitu yang jauh, yang dijauhkan. Kenapa dia dijauhkan? Karena dia menggoda manusia. Jadi kalangan jin dan kalangan manusia. Allah katakan dalam surah An-Nas minal jinnati wan nas, yaitu syaitan dari kalangan jin dan kalangan manusia, yaitu yang apa? Alladzi yuwaswis fi sudurin nas, yaitu yang memberikan waswas, memberikan godaan kepada manusia, baik itu godaan bisikan jin, dia membisikkan kepada kita untuk melakukan kekufuran, syirikan, maksiat, atau manusia yang dia mengajak kita. Ada kan manusia yang mengajak orang, ayo melakukan maksiat dan sebagainya. Itu syaitan. Jadi syaitan itu gelar julukan bagi orang-orang yang mengajak manusia kepada keburukan ya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.